Pernah merasa gaji baru masuk pagi hari, tetapi seminggu kemudian, saldo sudah tinggal sedikit, padahal Anda merasa tidak membeli barang mahal, tidak membeli ponsel baru, tidak pergi liburan, tidak makan di restoran mewah. Namun, entah mengapa, uang selalu habis. Jika itu yang Anda alami, tenang. Masalahnya mungkin bukan karena gaji Anda terlalu kecil. Masalahnya bisa jadi karena ada kebocoran-kebocoran kecil yang tidak pernah disadari. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu menunggu gaji naik untuk mulai menabung. Banyak orang berpikir mereka akan mulai menabung ketika penghasilannya besar. Namun, kenyataannya, banyak orang yang bergaji besar tetap tidak memiliki tabungan. Sementara itu, ada orang dengan penghasilan biasa-biasa saja yang berhasil membeli rumah, membangun dana darurat, bahkan mempersiapkan masa depan keluarganya. Rahasianya bukan seberapa besar gaji mereka, tetapi bagaimana mereka mengelola uang yang dimiliki. Di video ini kita akan membahas cara menabung meski gaji kecil, langkah demi langkah, dengan contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena bagian terakhir adalah kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, tetapi mampu mengubah kondisi keuangan seseorang dalam jangka panjang. Sebelum belajar menabung, ada satu pertanyaan penting. Mengapa banyak orang gagal menabung? Jawabannya mungkin akan mengejutkan. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka boros, tetapi karena mereka menabung dengan cara yang salah. Banyak orang menggunakan rumus seperti ini. Gaji dikurangi pengeluaran sama dengan tabungan. Misalnya, seseorang memiliki gaji 4 juta rupiah. Setelah sebulan digunakan untuk kebutuhan hidup, baru melihat apakah ada sisa yang bisa ditabung. Masalahnya, biasanya tidak ada yang tersisa, karena pengeluaran selalu menyesuaikan jumlah uang yang tersedia. Ketika gaji naik, gaya hidup ikut naik. Ketika mendapatkan bonus, pengeluaran ikut bertambah. Akibatnya, tabungan tetap nol. Contoh sederhana, Andi mendapatkan gaji 4 juta rupiah. Ia berniat menabung 500 ribu rupiah. Namun, karena ada promo makanan online, nongkrong akhir pekan, dan belanja yang sebenarnya tidak terlalu penting, uangnya habis sebelum akhir bulan. Bukan karena Andi tidak berniat menabung, tetapi karena tabungan ditempatkan paling akhir. Dan inilah kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa orang yang berhasil menabung melakukan hal yang berlawanan? Mereka tidak menabung dari sisa uang. Mereka menyisihkan tabungan terlebih dahulu. Gunakan rumus ini. Gaji dikurangi tabungan sama dengan pengeluaran. Begitu gaji masuk, langsung pindahkan sebagian ke rekening terpisah. Tidak perlu besar. Mulailah dari 5%. Jika gaji 4 juta rupiah, berarti 200 ribu rupiah. Mungkin terlihat kecil, tetapi yang sedang dibangun bukan jumlahnya, melainkan kebiasaannya. Karena kebiasaan yang kuat akan menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ingat, lebih baik menabung 200 ribu rupiah setiap bulan selama bertahun-tahun daripada menunggu saat yang sempurna yang tidak pernah datang. Tahukah Anda, banyak orang kehilangan jutaan rupiah setiap tahun bukan karena pengeluaran besar, tetapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berulang-ulang. Mari lihat contoh. Kopi 20 ribu rupiah, cemilan 15 ribu rupiah, biaya aplikasi yang jarang digunakan 50 ribu rupiah, jajan impulsif 30 ribu rupiah. Jika dijumlahkan, bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap bulan. Masalahnya, karena nominalnya kecil, kita tidak merasa sedang menghabiskan banyak uang. Coba lakukan tantangan sederhana. Selama 1 minggu, catat semua pengeluaran. Sekecil apapun, bahkan parkir 2.000 rupiah sekalipun. Setelah 1 minggu, Anda mungkin akan terkejut melihat kemana uang Anda sebenarnya pergi. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Pernah merasa uang hilang begitu saja tanpa tahu digunakan untuk apa? Metode ini bisa membantu. Buat beberapa kategori pengeluaran, misalnya kebutuhan rumah tangga, transportasi, makan, tabungan, dana darurat. Jika menggunakan rekening digital, pisahkan ke beberapa kantong atau rekening berbeda. Ketika
dana makan habis, berarti memang harus berhenti mengambil dari kategori tersebut. Cara ini membantu Anda mengendalikan pengeluaran secara visual. Dan yang paling penting, mengurangi kebiasaan menggunakan uang secara impulsif. Apa yang biasanya membuat tabungan seseorang habis? Bukan karena keinginan, tetapi karena keadaan darurat. Motor rusak, anak sakit, laptop kerja bermasalah, tagihan mendadak. Tanpa dana darurat, tabungan akan terus terkuras. Karena itu, selain menabung, sisihkan dana khusus untuk keadaan darurat. Tidak perlu langsung jutaan rupiah, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 per hari. Yang penting, konsisten. Lama-kelamaan, dana tersebut akan menjadi pelindung keuangan yang sangat berharga. Ada satu kesalahan yang sering membuat orang berhenti menabung. Mereka merasa jumlah tabungannya terlalu kecil. Padahal yang menentukan masa depan keuangan bukan nominal hari ini, tetapi kebiasaan yang dilakukan berulang kali. Bayangkan dua orang. Orang pertama menabung Rp50.000 setiap minggu selama bertahun-tahun. Orang kedua menunggu sampai memiliki uang banyak untuk mulai menabung. Menurut Anda, siapa yang lebih dulu memiliki tabungan besar? Tentu orang pertama, karena kekuatan terbesar dalam keuangan adalah konsistensi, bukan motivasi sesaat. 5 tahun dari sekarang, Anda akan berharap telah memulai hari ini. Menabung bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Menabung adalah tentang memberi versi diri Anda di masa depan, kehidupan yang lebih tenang, lebih aman, lebih siap menghadapi masalah, dan lebih dekat dengan impian yang selama ini ingin diwujudkan. Jangan menunggu gaji naik. Jangan menunggu kondisi sempurna. Mulailah dari jumlah yang Anda mampu hari ini. Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000. Tidak masalah, karena perjalanan menuju tabungan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.